Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Untuk materi hari ini kita masuk ke zat adiktif. Zat adiktif dan psikotropika. Apa sih perbedaannya? Zat adiktif ini merupakan bahan-bahan alamiah, semisintetis maupun sintetis yang dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan bagi pemakainya. Contohnya itu adalah minuman keras, alkohol, dan juga rokok. Sedangkan psikotropika itu merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi kalau zat adiktif itu dia menimbulkan ketagihan dan juga ketergantungan. Sedangkan psikotropika dia akan mempengaruhi sistem saraf ya, yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Ya, zat adiktif yang pertama yaitu adalah minuman keras atau alkohol. Alkohol ini merupakan senyawa organik yang mengandung satu atau lebih gugus hidroksil ya pada setiap molekulnya. Konsumsi alkohol yang secara berlebihan juga dapat menyebabkan dehidrasi pada tubuh, perilaku yang tidak terkendali, berbicara sendiri, dan juga bertindak bebas. Mengkonsumsi alkohol terlalu banyak dapat menyebabkan pengerutan pada hati, sakit liver, dan juga kanker hati. Jadi, jangan mencoba-coba untuk minum minuman keras atau alkohol ya. Yang kedua, zat adiktif yang kedua adalah rokok. Nah, rokok ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Mengapa? Karena di dalam rokok ini terdapat kandungan yang dapat membahayakan bagi kesehatan, yaitu seperti nikotin. Nah, ini menyebabkan atau membuat kecanduan, merusak otak, dan mengakibatkan darah mudah menggumpal. Lalu ada tar, ini menyebabkan kerak pada dinding dalam alveolus dan merusak sel paru-paru. Yang ketiga itu adalah karbon monoksida atau CO. Ini menghambat pengikatan oksigen dalam darah. Ada zat iritan, ya, itu mengiritasi saluran pernapasan dan paru-paru, mengakibatkan batuk dan juga kanker paru-paru. Yang terakhir adalah zat karsinogenik. Ini merupakan merangsang pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Jadi ada kandungan rokok yang berbahaya ya, seperti nikotin, tar, karbon monoksida, dan juga ada zat-zat seperti zat iritan dan juga zat karsinogenik. Psikotropika ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah depresan. Depresan ini merupakan menekan sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan seseorang merasakan tenang, tertidur, bahkan tidak sadarkan diri. Contohnya itu seperti morfin, ya, ada metadon, putau, pil tidur, benzodiazepin metakualon, dan juga heroin. Nah, ini yang termasuk dalam depresan. Yang kedua itu adalah stimulan. Stimulan ini adalah jenis zat yang dapat merangsang atau membangkitkan fungsi tubuh dan meningkatkan semangat serta kesadaran sehingga mampu beraktivitas selama beberapa jam. Jadi tidak terasa lelah. Contohnya itu adalah seperti kafein, kokain, amfetamin, metamfetamin, sabu-sabu, dan juga ekstasi. Nah, itu yang termasuk stimulan. Yang ketiga itu adalah halusinogen. Nah, ini adalah golongan obat yang menyebabkan halusinasi atau hayalan. Contohnya itu ada LSD, ganja, STP, DMT, meskalin, ya, dan juga PCP. Nah, itu adalah contoh dari halusinogen. Jadi psikotropika itu dibagi menjadi 3 ya, golongan. Ada golongan depresan, stimulan, dan juga halusinogen. Diingat ya anak-anak.
Lalu ciri-ciri pengguna zat adiktif dan psikotropika. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, lesu, ya, mata merah, kelihatan mengantuk dan pikirannya melayang. Lalu tidak sabaran, cenderung hedonis, bersifat agresif dan destruktif, sulit bergaul, perasaan malu, rendah diri, dan suka menyendiri. Selanjutnya, dia dapat melakukan tindakan kriminal dan juga pergaulan bebas, bersikap ceroboh, nekat, dan juga kurang perhitungan. Emosinya tidak stabil, tidak semangat, bisa mengalami yang namanya depresi, dan juga tidak memiliki motivasi. Nah, itu adalah ciri-ciri seseorang ya yang menggunakan zat adiktif dan juga psikotropika. Nah, di sini ada cara penyembuhan akibat penggunaan zat adiktif dan psikotropika. Ya, yang pertama yaitu dengan pengobatan adiksi atau detoksifikasi, yaitu proses menghilangkan racun ya dari tubuh dengan cara menghentikan total pemakaian semua zat adiktif atau penurunan dosis obat pengganti. Jadi dihilangkan racun-racun dari tubuhnya ya. Proses detoksifikasi ini dilakukan terus-menerus sampai hasil tes negatif dari zat adiktif. Yang kedua yaitu dengan cara rehabilitasi. Nah, ini setelah menjalani yang namanya detoksifikasi hingga tuntas, tetapi gejala psikisnya ini belum tuntas, sehingga perlu diproteksi lingkungan dan juga pergaulan bebas dengan pecandu. Misalnya dengan memasukkan mantan pecandu ini ke pusat rehabilitas ya. Nah, anak-anak di sini ada tokennya agar kalian bisa masuk ke link soal. Selanjutnya adalah cara menghindari diri dari zat adiktif dan psikotropika. Nah, ini sangat penting ya anak-anak. Yang pertama yaitu kita harus meningkatkan kehidupan beragama. Jadi kita bisa tahu mana yang baik dan juga mana yang buruk. Lalu meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab orang tua, guru, dan masyarakat. Selanjutnya meningkatkan pembinaan remaja, lalu mempelajari fakta dan gejala dini penyalahgunaan zat adiktif dan juga psikotropika. Selanjutnya, menindak dan memberikan sanksi berat bagi pengedar dan juga sindikat, mengikuti kegiatan yang positif dan kreatif, serta mematuhi norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Ya, jadi itu adalah beberapa cara agar kita terhindar ya dari penggunaan zat adiktif dan psikotropika ya anak-anak. Nah, materi hari ini sampai di sini. Ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya dengan benar. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap rajin belajarnya. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.